Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Agustina Damayanti, NIM H1A1201113 dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan mata kuliah Keuangan Negara dan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau APBD Provinsi. Langsung saja masuk pada pengertian APBD. APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan uang. Selanjutnya, proses penyusunan APBD. Proses penyusunan APBD merupakan penyusunan anggaran pendapatan yang mana suatu rencana yang disusun secara sistematis yang seluruh kegiatan pemerintah atau instansi yang dinyatakan dalam unit moneter atau nilai uang untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Anggaran pendapatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD, di mana dalam penyusunan anggaran pendapatan mempunyai arti penting bagi pemerintah daerah dalam membantu kelancaran roda pembangunan dan memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya sehingga tercipta perencanaan dan pelaksanaan yang efektif. Selanjutnya yaitu belanja daerah. Belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung, di mana belanja tidak langsung ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya ada belanja langsung. Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, di mana belanja pegawai tidak langsung merupakan belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, belanja bunga. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang sesuai dengan perjanjian pinjaman dan berjangka yang terdiri dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya yaitu belanja subsidi. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Selanjutnya yaitu belanja hibah. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat serta perorangan yang secara spesifik telah memiliki peruntukan yang jelas. Selanjutnya yaitu bantuan sosial. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu belanja bagi hasil. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau kota.
atau pendapatan kabupaten atau kota kepada pemerintah desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu bantuan keuangan. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya, atau dari pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya yang terakhir yaitu belanja tidak terduga, di mana belanja tidak terduga merupakan tindakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan akan terjadi, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, di mana belanja pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang atau barang. Kompensasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai honorer yang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Kompensasi diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah daerah. Contoh belanja pegawai adalah belanja gaji, belanja tunjangan, uang makan, uang lembur PNS, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembelian barang atau jasa habis pakai yang telah digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, termasuk juga pengadaan barang yang kemudian akan dijual kepada masyarakat. Contoh belanja barang dan jasa adalah belanja keperluan perkantoran, sewa gedung, pembayaran listrik, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu belanja modal. Belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, bangunan, peralatan, serta aset tidak berwujud. Selanjutnya yaitu materi tentang proses penyusunan APBD provinsi, yaitu terdiri dari rencana kerja pemerintah daerah. Pada tahap awal ini, APBD disusun berdasarkan pada perencanaan yang telah ditetapkan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, di mana jika dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi 3 kategori meliputi rencana jangka panjang daerah atau RPJPD adalah perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun. Yang kedua yaitu rencana jangka menengah daerah atau RPJMD, yang mana adalah perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun, dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD adalah perencanaan tahunan daerah. Sedangkan perencanaan di tingkat SKPD terdiri atas rencana strategi atau Renstra SKPD yang merupakan rencana untuk periode 5 tahun, dan rencana kerja atau Renja SKPD yang merupakan rencana kerja tahunan SKPD. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Proses perumusan kebijakan dan penganggaran adalah hal yang penting dan mendasar agar kebijakan menjadi realitas dan bukannya hanya sekedar harapan semata. Selanjutnya yaitu untuk tujuan ini harus ditetapkan setidaknya 2 aturan yang jelas, yaitu implikasi dari perubahan kebijakan atau kebijakan yang diusulkan terhadap sumber daya yang harus dapat diidentifikasi meskipun dalam estimasi yang kasar sebelum kebijakan ditetapkan. Suatu entitas yang mengajukan kebijakan baru harus dapat menghitung pengaruhnya terhadap pengeluaran publik, baik pengaruhnya terhadap pengeluaran sendiri maupun terhadap departemen pemerintah yang lain. Dalam proses penyusunan anggaran, tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD
harus bekerja sama dengan baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor kebijakan yang sudah ditetapkan atau KUA dan PPAS, dan menjamin semua stakeholders terlibat dalam proses pengangguran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA SKPD. Menurut pasal 89 ayat 3 Permendagri nomor 13 tahun 2006, setelah ada nota kesepakatan tersebut di atas, tim anggaran atau TAPD menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD yang diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan, yang mana pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sementara itu, penyusunan anggaran dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM, pendekatan anggaran terpadu, dan pendekatan anggaran kinerja. Pendekatan penganggaran berdasar. Selanjutnya yaitu yang keempat, penyiapan Raperda APBD RKA SKPD yang telah disusun, dibahas, dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD yang digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Raperda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Yang mana suatu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa sebelum disampaikan dan dibahas dengan DPRD, Raperda tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang bersifat memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan dan atau sosialisasi tentang Raperda APBD ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah. Selanjutnya yang kelima yaitu proses penetapan APBD melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota setelah mendapat pengesahan dari gubernur terkait. Selanjutnya, menurut pasal 108 ayat 2 Permendagri nomor 13 tahun 2006, apabila dalam waktu 30 hari setelah penyampaian Raperda APBD gubernur tidak mengesahkan Raperda tersebut, maka kepala daerah atau bupati atau wali kota berhak menetapkan Raperda tersebut menjadi peraturan kepala daerah. Selanjutnya yang kedua yaitu evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Raperda APBD pemerintah kabupaten atau kota yang telah disetujui dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati. Wali kota harus disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama 3 hari kerja. Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten atau kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan atau peraturan daerah lainnya. Hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati atau wali kota paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda APBD tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu penetapan Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD pendapatan daerah. Tahapan terakhir adalah menetapkan Raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu, Perda dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati atau Wali Kota kepada Gubernur terkait paling lama 7 hari kerja setelah tanggal ditetapkan. Selanjutnya yaitu pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu ada pendapatan pajak daerah, yang mana pajak daerah adalah iuran wajib yang harus dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan pajak ini dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, dan pajak penerangan jalan, serta lain-lain. Selanjutnya yaitu yang kedua, rasio retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan sektor yang potensial untuk digali dan diperluas pengelolaannya karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah, 7 jenis retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, yaitu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu retribusi jasa umum, retribusi usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mana termasuk dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut. Yang pertama, bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non-bank, dan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi. Selanjutnya yaitu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang mana pendapatan asli daerah lain yang sah ini diantaranya yang pertama hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, selanjutnya jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, dan yang keempat potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. Selanjutnya yang kedua yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana pendanaan daerah yang bersumber dari APBN, yang mana terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil atau DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kedua, dana alokasi umum. Dana alokasi umum atau DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang ketiga yaitu dana alokasi khusus atau DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Selanjutnya yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah, merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yaitu terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Pendapatan hibah adalah setiap penerimaan pemerintahan pusat dalam bentuk uang, barang jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberian hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut pemerintah mendapat manfaat secara langsung dan digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi atau diteruskan kepada pemerintahan, daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Pendapatan hibah langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh dan atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara yang pengasalannya dilakukan oleh bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara. Hibah daerah merupakan pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintahan atau pihak lain kepada pemerintahan daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah daerah dapat berbentuk uang, barang, dan jasa. Hibah daerah meliputi hibah kepada pemerintahan daerah, hibah dari pemerintahan daerah. Dana bagi hasil pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan pemerintahan pusat yang kemudian dialokasikan ke daerah. Alokasi tersebut berdasarkan presentasi tertentu yang berguna untuk mendanai kebutuhan daerah. Tujuan dana bagi hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Jenis-jenis dana bagi hasil yaitu dana bagi hasil pajak meliputi pajak bumi bangunan, pajak penghasilan, dan cukai hasil tembakau. Selanjutnya yaitu bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Bantuan ini adalah program dari pemerintah daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di kabupaten desa. Bantuan keuangan didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membentuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tersedia alokasi dananya, dan atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan keuangan tersebut bersifat khusus, yaitu khusus digunakan untuk membantu mencapai kinerja program prioritas pemerintahan daerah. Penerimaan bantuan keuangan sesuai dengan tulisan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Selanjutnya yaitu pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, yaitu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Selanjutnya yaitu pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah daerah, yaitu terdiri dari yang pertama, penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, SILPA, adalah sisa lebih pembiayaan anggaran, yaitu selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Ada pembiayaan yang sengaja direalisasikan pada akhir tahun sebelumnya untuk operasionalisasi awal tahun. Yang selanjutnya yaitu pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Penyertaan modal ini adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah. Selanjutnya yaitu surplus, defisit, dan neto. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama. Surplus terjadi bila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja. Sedangkan defisit adalah
Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. Sedangkan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.